Bab 571. Ketua tim, kami menemukan teleponnya. Zengke menemukan telepon di salah satu kamar di lantai 2 villa melalui GPS. Ketika membuka kunci telepon, ia melihat bahwa panggilan tak terjawab terakhir adalah dari Zhao Yu. Ponsel ini sudah tua, jadi pasti ini ponsel orang tua. Zengke membuka kuncinya dan memeriksanya. Namun, ia segera menyadari bahwa buku kontaknya kosong. Ketua tim, ada sesuatu yang terasa tidak beres di sini. Wu Xiumin melihat sekeliling dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang sedikit aneh. Lihat, semuanya bersih tanpa noda, tanpa sedikit pun debu. Sepertinya seseorang sengaja membersihkan tempat ini. Ketua tim, aku juga melihat kamera di pintu, kata Zengke. Kenapa aku tidak memeriksa rekaman pengawasan di villa untuk melihat apakah ada yang bisa kutemukan? Zhao Yu mengangguk dan Zengke segera turun ke bawah. Kemudian, Zhao Yu membawa Wu Xiumin untuk menggeledah lantai 2 dan 3. Di salah satu ruangan di lantai 2, Zhao Yu akhirnya melihat brankas yang dibicarakan Pang Yong sebelumnya. 3 hari yang lalu, Cui Lizu telah mengambil sesuatu dari brankas, tetapi dia tidak tahu persis apa yang diambilnya. Karena rasa ingin tahunya, Zhao Yu meraba-raba brankas itu sebentar, tetapi brankas itu tertutup rapat dan tidak bergerak sedikit pun. Ketua tim, kamera pengintai tidak terhubung ke sumber listrik. Zengke melapor kepadanya melalui walkie-talkie. Tidak ada yang berfungsi, jadi tidak ada yang terekam. Sebelum Zengke sempat menyelesaikan ucapannya, terdengar suara pelan dari walkie-talkie yang memerintahkan Zengke, jangan bergerak. Hah! Zhao Yu terkejut, dia tidak pernah menyangka masih ada orang bersembunyi di villa itu. Pala, suara itu adalah suara walkie-talkie Zengke yang jatuh ke tanah. Setelah itu, yang didengar Zhao Yu hanyalah keheningan total. Kakak Wu, cepatlah. Zhao Yu memanggil dengan cepat, lalu menghunus senjatanya dan berlari ke lantai pertama. Tepat saat dia dan Wu Xiumin berlari menuruni tangga, dia melihat sudah ada 6 hingga 7 pria kekar di aula di lantai pertama. Mereka semua bersenjatakan senapan, sementara Zengke sudah takluk di bawah kendali mereka. Dia terlihat berlutut di tanah. Ini tidak mungkin, kan? Zhao Yu tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Karena itu, jelas mustahil baginya untuk melarikan diri ke lantai 2 lagi. Jangan bergerak. Orang-orang segera mengarahkan senjata mereka dan berteriak pada saat yang sama, polisi. Apa? Polisi? Zhao Yu bingung. Orang-orang ini adalah polisi. Hei, bukankah dia petugas dari tim investigasi khusus? Seru seseorang, setelah mengenali Zhao Yu. Zhao Yu bingung. Apakah mereka benar-benar polisi? Dan, bagaimana mereka mengenal saya? Tepat pada saat itu, ada seseorang yang datang dari luar. Zhao Yu merasa lega saat melihat orang itu adalah Kapten Li Loyun. Hei, ketua tim Zhao, kenapa kau ada di sini? Melihat Zhao Yu, Li Loyun juga terkejut. Dia segera memberi isyarat kepada petugas polisi untuk meletakkan senjata mereka. Oh, mereka adalah orang-orang kita. Zengke segera bangkit dari tanah dan bertanya kepada Li Loyun dengan ekspresi bingung. Kapten Li, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Yu dan Wu Xiumin menuruni tangga dan datang ke hadapan kedua pria itu. Kau juga mendapat berita. Li Loyun terkejut, lalu berkata, Ketua tim Zhao, maafkan aku, tetapi karena keadaan darurat, aku tidak sempat melapor kepadamu tepat waktu. Namun, tim investigasi khususmu luar biasa, karena kalian semua sudah sampai di sini sebelum kami. Apakah ada hasilnya? Apa maksudmu? Li Loyun bertanya, membuat Zhao Yu semakin bingung. Kapten Li, kami di sini untuk menyelidiki kasus lain, terkait dengan pencuri wanita yang melarikan diri. Jadi, saya jadi bertanya-tanya lagi. Mengapa Anda datang ke sini? Tanya Wu Xiumin. Kasus lain. Sungguh kebetulan. Li Loyun kini juga bingung. Kami menduga pencuri kucing betina itu telah membobol brankas sebelumnya dan mengambil barang-barang di dalamnya. Zhao Yu berkata terus terang. Kami datang ke sini untuk mencari pemiliknya, tetapi tidak melihat siapapun di sini. Bagaimana denganmu? Li Loyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketua tim Zhao.
Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Biar aku beritahu kamu, sesuatu telah terjadi. Melihat wajah Li Loyun yang cemas, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah menerima heksagram kun hari itu, yang melambangkan sebuah insiden besar. Apakah itu? Seseorang meninggal lagi. Tapi, baru hari keempat. Bukankah sudah ada korban keempat? Li Loyun menggelengkan kepalanya dan berkata, laporan otopsi Ye Qing sudah keluar. Rupanya, ada lubang jarum di tubuhnya, dan tubuhnya mengandung semacam obat bius. Jadi, kita bisa memastikan bahwa Ye Qing dibunuh dan bahwa dia secara resmi menjadi korban keempat dari kasus pembunuhan tergesa-gesa. Ia melanjutkan laporannya. Oleh karena itu, kami terus berjaga di pabrik farmasi, karena kami pikir Liu Yu pasti akan menghubungi Dewan Direksi lagi untuk membahas persyaratannya. Namun, tanpa diduga, kami menunggu selama sehari dan hanya mendapat ini. Kemudian, Li Loyun mengangkat teleponnya, membuka halaman web untuk menunjukkannya kepada Zhao Yu, lalu berkata, lihat, 30 menit yang lalu, seseorang mengunggah informasi tentang seluruh kasus pembunuhan tergesa-gesa ke internet. Li Loyun menggeser layar sambil memberitahu Zhao Yu, dokumen itu pasti dibocorkan oleh si pembunuh, karena beberapa foto diambil di tempat kejadian pembunuhan. Informasi itu bocor begitu tiba-tiba, tim keamanan web tidak dapat mengendalikan situasi tepat waktu. Ketua tim Zhao, ini sudah di luar kendali. Zhao Yu menatap ponselnya dan tentu saja terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Yu akan bersikap sedingin itu. Motifnya sama sekali bukan uang, karena dia jelas-jelas ingin seluruh pabrik farmasi runtuh. Jika berita tentang kasus pembunuhan di pabrik farmasi itu tersebar, hasilnya akan di luar imajinasi. Tidak hanya akan berdampak besar pada staf pabrik farmasi, tetapi juga akan berdampak buruk pada seluruh masyarakat. Zhao Yu menatap Li Loyun dengan curiga dan bertanya, tapi, aku masih tidak mengerti mengapa kamu datang ke sini. Baiklah, kami harus ke sini. Li Loyun menjawab dengan cepat. Kami menemukan bahwa informasi terkait kasus pembunuhan tergesa-gesa dikirim dari villa ini. Jadi, tentu saja kami harus ke sini untuk menyelidikinya. Apa? Zhao Yu dan dua rekannya yang lain tercengang lagi. Mereka tidak pernah menyangka ceritanya akan berkembang seperti itu. Ini bukan kesalahan. Li Loyun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada beberapa staf teknis yang memegang peralatan profesional. Informasi itu pasti dikirim dari sini. Dengan kata lain, sangat mungkin Liu Yu masih bersembunyi di sini. Apa kau bercanda? Zheng tercengang, karena dia tidak dapat mempercayainya. Bajingan, Zhao Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Jika semua kejadian ini bukan sekadar kebetulan, maka hanya ada satu penjelasan untuk itu. Ketika Cui Lizu datang ke sini untuk membongkar kotak brankas 3 hari yang lalu, dia pasti melihat seseorang di sini, dan orang itu pasti Liu Yu. Bab 572. Jika itu benar, semuanya masuk akal. Ketika Cui Lizu datang ke villa ini untuk membongkar brankas, kemungkinan besar dia melihat Liu Yu secara langsung. Itulah sebabnya dia menyatakan bahwa dia tahu di mana Liu Yu berada. Namun, dia tidak bisa mengatakan seluruh kebenarannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Liu Yu, jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan mengungkap fakta bahwa dia telah membobol brankas. Oleh karena itu, dia jelas tidak bisa mengatakannya. Jadi, dia memikirkan ide alternatifnya, yaitu berbohong tentang kemunculan Liu Yu di sarang pencuri. Dia kemudian bisa menyingkirkan Pang Yong dan pasukannya, sehingga dia bisa melarikan diri dengan indah. Singkatnya, ini tentu bukan kebetulan bahwa Zhao Yu dan timnya datang untuk Cui Lizu dan brankas, sementara Li Loyun dan pasukannya datang untuk Liu Yu. Pemilik villa itu bernama Su Haifeng, jadi dia pasti terlibat juga. Bagaimana hubungan Su Haifeng dengan Liu Yu? Apakah dia sekutu Liu Yu? Dan, apakah Liu Yu bersembunyi di suatu tempat di sini? Firasat Zhao Yu mengatakan bahwa, karena Liu Yu sangat pintar, dia tentu tahu polisi akan melacaknya di sana. Jadi, dia pasti tidak akan tinggal lama. Meski begitu, mereka tetap harus mencari tempat itu secara menyeluruh. Agar dapat mencapai target mereka secepat mungkin, Zhao Yu menggunakan salah satu detektor tak terlihatnya.
Detektor itu dapat mendeteksi lokasi perangkat elektronik. Itulah sebabnya Zhao Yu memilih untuk mengandalkannya untuk menemukan tempat Liu Yu mengunggah informasi tersebut. Akan tetapi, ia terkejut karena telah menyia-nyiakan detektornya, karena setelah ia mencari di seluruh villa, ia tetap tidak menemukan kelainan apapun. Namun, saat detektor mencapai batas durasi waktunya, beberapa detektif polisi di tempat kejadian menemukan sesuatu di garasi villa tersebut. Ternyata desain villa tersebut mirip dengan villa tempat Qiu Xinyang sebelumnya tinggal. Secara spesifik, villa tersebut terhubung dengan ruang bawah tanah di bawah garasi. Ruang bawah tanah itu tampak seperti gudang anggur. Ketika detektif polisi masuk, mereka disambut dengan aroma alkohol yang kuat. Awalnya mereka melihat banyak tong yang digunakan untuk menyimpan alkohol, tetapi ketika mereka masuk lebih jauh ke tengah gudang anggur, mereka terkejut melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Ada 2 set komputer yang dipasang di bagian dalam gudang anggur. Dan, saat mereka melihat ke dinding di sekitarnya, masing-masing komputer ditutupi dengan informasi yang ditempel. Informasi itu seperti papan tulis yang digunakan polisi untuk menganalisis kasus. Selain foto dan informasi, ada juga banyak analisis tulisan tangan dan catatan data. Ya Tuhan, Zheng Ke muncul di depan tembok dan menyadari sesuatu, yang membuatnya terkesiap. Bukankah itu Peng Ankang? Zhao Yu melihat ke arah yang ditunjuk Zheng Ke dan melihat foto korban pertama kasus pembunuhan tergesa-gesa, Peng Ankang. Di samping fotonya dan beberapa data lain tentang dirinya dan kasusnya, ada cek besar, yang ditandai dengan pena merah. Tidak diragukan lagi, cek itu adalah simbol target, yang berarti Peng Ankang telah berhasil dibunuh. Melihat ke belakang, mereka melihat foto-foto dan tanda-tanda lain, seperti Lu Xiaohong, yang tewas dalam kebakaran, Zhang Keibin, yang diracun hingga meninggal, dan Ye Qing, yang meninggal karena sesak napas di dalam mobil. Bahkan ada informasi tentang tebusan kasus pembakaran, dengan lokasi tempat sampah yang ditunjukkan dan rasio cairan pembakaran yang ditulis dengan sangat rinci di selembar kertas bekas, del. Semuanya sangat terperinci. Wu Xiumin berkata dengan heran, ini pasti bengkel Liu Yu. Dia benar-benar pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa. Bunyi bip-bip. Tepat saat itu, ponsel Li Loyun tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan, Li Loyun segera melapor kepada Zhao Yu, ketua tim Zhao. Saya baru saja mendapat kabar terbaru. Su Haifeng, yang katanya menyewa tempat ini, sebenarnya tidak ada. Semua dokumen yang diserahkannya untuk verifikasi sewa semuanya palsu. Dan, Li Loyun tampak canggung saat ragu-ragu, lalu menambahkan, detektif kami menunjukkan foto Liu Yu kepada manajemen dan pemilik properti, yang keduanya menyatakan bahwa orang yang menyewa tempat itu adalah Liu Yu. Hah! Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Sui Haifeng adalah Liu Yu. Dia hanya menggunakan identitas palsu. Ternyata semuanya telah dibuat-buat oleh Liu Yu. Tidak mungkin, kan? Wu Xiumin terkejut, ini rencana balas dendam yang rumit. Mungkinkah itu benar-benar dilakukan olehnya sendirian? Itu jenius. Kapten, seorang staf teknis menoleh dari layar komputernya untuk berbicara kepada Li Loyun. Lihatlah monitor komputer ini. Informasi internal diunggah ke internet dari sini. Li Loyun mendengar ini dan berjalan mendekat. Ia melihat beberapa foto korban di layar. Staf teknis mengenakan sarung tangan dan bersiap menggerakkan kursor untuk memeriksa informasi di komputer. Tepat pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Nada deringnya yang keras mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Zhao Yu melihat bahwa Rantau yang menelepon, jadi dia segera menjawabnya. Ketua tim, aku menemukannya. Rantau terdengar bersemangat. Bukankah kau memintaku untuk memeriksa siapa yang mungkin menjadi petinggi pabrik yang menjebak Liu Yu? Aku mengetahuinya. Mereka memiliki seorang direktur pabrik bernama Han Zhenhai. Orang ini adalah petinggi Liu Yu, yang bertanggung jawab atas semua teknologi pabrik farmasi. Ia melanjutkan laporannya. Saya mendengar bahwa, ketika orang tersebut sedang mengevaluasi gelar profesionalnya, ia pernah ingin Liu Yu menambahkan namanya ke dalam daftar nama peserta pengobatan yang baru ditemukan. Namun, Liu Yu tidak setuju dengan hal ini, dan bahkan menegurnya. Sejak saat itu,
mereka berdua berselisih dan tidak pernah berbicara satu sama lain lagi. Dia terdiam sejenak, lalu menyimpulkan, saya merasa bahwa direktur pabrik itu mungkin masih menyimpan dendam dan memutuskan untuk menyatukan Peng An Kang dan yang lainnya untuk menjebak Liu Yu. Bagian terburuknya adalah Han Zhenhai tidak dapat ditemukan. Saya mencari kemana-mana dan saya... Hei, saat Zhao Yu masih mendengarkan di telepon, Zheng tiba-tiba berlari menghampiri dan berteriak kepada staf teknis yang hendak memeriksa komputer. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu aturan operasi? Hah, staf teknis terkejut, tetapi tangannya sudah menyentuh mouse. Kenapa? Kenapa? Li Loyun tampak kesal dengan keributan itu. Bagaimana bisa kau bersikap tidak profesional? Zheng kemaju dan mengeluh. Bukankah kau sudah mempelajari praktik terbaik untuk menyita bukti elektronik? Sebelum melakukan penyelidikan, kau tidak bisa menyentuh barang sesuka hatimu. Bagaimana jika pembunuhnya memasang perangkat lunak antivirus, dan saat kau menyentuhnya, informasinya terhapus? Oh, Li Loyun menjelaskan dengan cepat, sambil menunjuk ke layar komputer, jika Liu Yu tidak ingin kita melihat ini, dia pasti sudah menghapusnya sejak lama. Karena benda-benda ini ada di sini, itu artinya. Saat Liu Loyun berbicara, layar komputer tiba-tiba menampilkan layar biru besar. Yang lebih mengerikan adalah, di tengah layar, ada penghitung waktu mundur berwarna merah. Li Loyun merasa seolah-olah wajahnya ditampar, karena dia tertegun. Zheng segera mendekat untuk melihat, wajahnya semakin pucat. Apa-apaan ini? 27 detik lagi, 26 detik lagi, Zheng kemudian kembali ke dunia nyata dan mulai berteriak, ya ampun, sial. Ada bom. Cepat, lari. Apa? Para detektif polisi mendengar ini dan semuanya terkejut. Tidak mungkin, kan? Zhao Yu juga terkejut, lalu ia segera menutup telepon rantau. Tepat saat ia meletakkan telepon, perangkat khususnya, alarm darurat, tiba-tiba aktif. Sialan, benar-benar ada bom. Ya Tuhan, lihat, cepat, pada saat yang sama, Wu Xiumin menunjuk ke dinding dan berkata, ada foto bom di sini. Apa yang kalian lakukan? Itu C4. Namun, tidak seorang pun mendengar karena semua orang berlarian keluar pintu dalam keadaan panik. Cepat, lari, meskipun Li Loyun telah bertugas di garis depan selama bertahun-tahun, dia belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Juga melarikan diri, Zheng dan Wu Xiumin baru saja sampai di pintu, ketika Wu Xiumin tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yu tidak pergi. Pemimpin tim, teriak Wu Xiumin. Apa yang kau lakukan? Lari. Setelah berteriak, dia tiba-tiba melihat Zhao Yu. Dia sedang menggunakan ponselnya untuk mengambil foto informasi di dinding. 14,13. Ketua tim, jangan ambil foto lagi. Cepat, lari. Wu Xiumin dengan cepat berlari untuk menangkap Zhao Yu, sementara Zheng dengan cepat berlari untuk menangkapnya. Zhao Yu tidak mau mendengarkan, tetapi terus mengambil lebih banyak foto. Ketika akhirnya ia mengambil foto informasi terakhir di dinding, ia terkejut melihat ada sesuatu di bawah informasi itu, yang tampaknya adalah kertas dinding. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat bahwa, di bawah kertas dinding ini, ada informasi milik orang lain. Oh, dia tiba-tiba paham bahwa orang itu pastilah direktur pabrik yang dibicarakan rantau sebelumnya, Han Zhenhai. Bab 573. Sebenarnya, Zhao Yu tidak banyak berpikir. Alasan mengapa dia ingin mengambil foto informasi itu hanya karena dia sedang kesal. Dia merasa bahwa, sejak kasus pembunuhan tergesa-gesa, mereka telah ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Secara khusus, mereka telah dipimpin oleh Liu Yu. Liu Yu telah membunuh 4 orang dan membakar uang tebusan 5 juta, tetapi polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, mereka akhirnya menemukan informasinya, tetapi mereka terjebak dengan bom ini. Begitu bom meledak, buktinya akan hancur. Ini berarti Liu Yu akan menang lagi. Ditambah lagi, direktur pabrik Su Haizhen masih tergantung antara hidup dan mati. Jika tidak ada kemajuan dalam penyelidikan, dia pasti akan menjadi korban kelima dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa. Awalnya,
Zhao Yu berpikir untuk menggunakan pembuang bom tak terlihatnya untuk menyingkirkan bom tersebut. Sayangnya, alarm darurat menunjukkan bahwa bom tersebut disembunyikan di dalam tong anggur. Selain itu, durasi waktu hitung mundur bom itu terlalu singkat. Bahkan saat dia membawa alat penjinak bom ajaib, dia tidak dapat menjinakkan bom itu dalam waktu sesingkat itu. Tak berdaya, Zhao Yu hanya bisa memilih opsi terbaik kedua, jadi ia mulai mengambil foto informasi tersebut dengan ponselnya. Saat mengambil foto bagian terakhir informasi tersebut, ia menyadari bahwa Liu Yu telah menyembunyikan informasi tentang Han Zhenhai. Tepat pada saat itu, bom akan meledak kurang dari 10 detik lagi. Zhao Yu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera mengambil foto dengan ponselnya sambil berlari menuju pintu. Cepat, ketua tim. Saat Wu Xiumin melihat Zhao Yu yang akhirnya berlari mendekat, dia pun merasa lega dan segera berlari ke atas bersama Zheng Ke. Zhao Yu bergerak cepat, dan dalam beberapa detik, dia mengikuti mereka keluar dari garasi. Karena tidak ada yang tahu seberapa kuat bom itu, setelah mereka meninggalkan garasi, mereka berlari sekuat tenaga untuk menjauh sejauh mungkin. Hong, saat mereka masih berlari, garasinya meledak. Turun. Gelombang panas dan puing yang kuat langsung menyebar ke mereka, dan Zhao Yu berteriak agar mereka berbaring telungkup di tanah. Setelah pengeboman yang dahsyat itu, seluruh garasi hancur berkeping-keping. Banyak pecahan batu bata dan genteng berjatuhan dari langit. Bahkan ada beberapa yang berserakan ke Zhao Yu dan yang lainnya. Hembusan udara panas meluncur melewati kepala mereka. Zhao Yu dengan cepat memeluk kepalanya, tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah sekitar 10 detik, dia berbalik dan melihat seluruh garasi telah meledak, tidak menyisakan apapun kecuali tanah kosong. Ketua Tim Zhao. Ketua Tim Zhao, kemudian, Li Loyun membawa polisi untuk membawa Zhao Yu dan 2 anggota lainnya pergi. Ketika mereka sampai di Wu Xiumin, mereka menyadari ada bercak merah di dadanya. Sialan, teriak Li Loyun kaget. Ia lalu memerintahkan bawahannya, cepat, panggil ambulans. Zhao Yu mendengar suara-suara aneh dan bergegas untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia melihat pecahan kaca telah menusuk leher Wu Xiumin. Wu Xiumin membuka mulutnya dan mendesis kesakitan, tetapi tidak berani mengeluarkan suara lain. Namun, mereka semua tahu bahwa pecahan kaca itu mungkin telah memotong arterinya. Darah segar mengalir keluar dari luka yang terbuka. Kaku, Zheng Ke ketakutan dan segera memegang tangan Wu Xiumin, mendesaknya agar tidak bergerak. Cepatlah, seorang polisi di sana, yang mengerti pertolongan pertama, dengan cepat membalut lukanya dengan kain kasa. Namun, masih ada darah segar yang mengalir keluar, jadi sepertinya darah itu tidak akan bisa berhenti mengalir. Bergerak, Zhao Yu maju dan memeluk Wu Xiumin. Kemudian, dia menatap luka Wu Xiumin sebentar, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik keluar pecahan kaca yang tertancap. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Dia akan mati. Polisi itu berteriak dengan marah dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bajingan, Zhao Yu berteriak dan meraung. Cepat, selesaikan. Tiba-tiba, polisi itu tercengang. Ia terkejut melihat bahwa setelah kaca itu ditarik keluar, luka Wu Xiumin tidak mengeluarkan banyak darah, tetapi darahnya seolah berhenti mengalir. Bagaimana itu mungkin? Katanya tak percaya. Seni, itu arteri. Arteri. Zhao Yu mengejek. Cepat dan bungkus. Jangan hanya berdiri di sana. Oh. Polisi itu segera merobek kain kasa dan membalut luka Wu Xiumin. Kemudian, demi keamanan, Li Loyun segera mengirim polisi untuk membawa Wu Xiumin ke rumah sakit untuk dirawat. Zhao Yu tahu bahwa dia telah menggunakan hemostat tak terlihat pada Wu Xiumin, jadi nyawanya tidak akan terancam. Setelah Wu Xiumin diusir, dia segera datang ke hadapan Li Loyun dan berkata, "Kapten Li, ayo cepat." Dia kemudian melihat arlojinya dan berkata, "Liu Yu kemungkinan besar menculik direktur pabrik, Han Zhenhai. Kita harus menemukan mereka sebelum pukul 12. Jika tidak, Han Zhenhai pasti akan menjadi korban kelima dari kasus pembunuhan tergesa-gesa." Hah? Apa? Masih ada satu lagi. Kenapa? Tiba-tiba, Liu Loyun tercengang.
Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu hebat. Zhao Yu secara singkat memberitahunya tentang kabar terbaru yang diberikan Rantau kepadanya, lalu mengangkat teleponnya dan berkata, "Kapten Li, sejak awal, kita telah memimpin Liu Yu. Kali ini, kita harus melakukan serangan balik. Malam ini, kita harus menutup kasus ini." Kekuatan ledakan bom itu sangat besar. Bukan hanya garasi yang hancur total, tetapi juga villa di sebelahnya. Semua kaca pecah dan listrik padam total. Mereka bahkan tidak bisa mendirikan tenda di sana. Jadi, Zhao Yu dan yang lainnya harus menggunakan ruang penjaga manajemen dan mengubahnya menjadi pos komando sementara. Tugas terpenting sekarang adalah menemukan Han Zhenhai. Karena Liu Yu ingin membunuh Han Zhenhai, saat dia menemukannya, itu berarti dia juga akan menemukan Liu Yu. Akan tetapi, meskipun Zhao Yu telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil foto informasi di dinding, ketika dia melihat informasi tersebut, dia tetap tidak tahu kemana Liu Yu membawa Han Zhenhai. Dalam informasi Liu Yu, hanya ada foto Han Zhenhai dan perkenalan sederhana tentang keluarganya, jadwal rutin, dan sebagainya. Tidak ada informasi tentang metode pembunuhannya atau lokasinya. Sialan, Li Loyun melihat informasi di tangannya dan menggaruk kepalanya. Liu Yu sangat licik. Meskipun dia memberi kita informasi, dia tidak meninggalkan inti permasalahannya. Di mana dia akan melakukan pembunuhan itu. Zhao Yu melihat informasi di ponselnya, mencoba mengingat apa yang telah dilihat dan didengarnya di villa. Tiba-tiba, dia memikirkan hal penting dan berkata, mobil. Mobil. Ada bekas ban baru di garasi Liu Yu, jadi dia pasti punya mobil. Mobil. Li Loyun masih belum begitu mengerti. Lihat, Zhao Yu melanjutkan, Rantau memberitahuku bahwa Han Zhenhai menghilang selama 2 hari. Ini berarti bahwa Liu Yu kemungkinan besar diculik 2 hari yang lalu. Jadi, di mana dia akan menyembunyikannya? Mobil, bagasi, kalau 2 hari yang lalu, maka, Li Loyun berpikir cepat. Villa, menjaga orang itu bersamanya akan menjadi pilihan yang paling aman. Kalau begitu, maksudmu, Liu Yu telah menyembunyikan Han Zhenhai di villa selama ini. Zhao Yu mengangguk dan berkata, saya menduga bahwa Han Zhenhai adalah dalang sebenarnya di balik penjebakan Liu Yu. Jadi, meskipun Liu Yu menguasainya, dia tidak membunuhnya, tetapi ingin menunggu hingga hari kelima untuk membunuhnya, seperti seorang bos besar. Ya, Zheng Ke menganalisis. Liu Yu tahu dengan jelas bahwa, ketika Peng Ankang, Liu Xiaohong, dan yang lainnya tewas, Han Zhenhai pasti tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, Liu Yu khawatir dia akan bersembunyi. Oleh karena itu, dia menangkapnya lebih awal, sehingga dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Ya Tuhan, seluruh rencana itu diatur dengan sangat cermat. Dia adalah seorang jenius kriminal. Oh, sekarang aku mengerti. Li Loyun tiba-tiba berkata. Maksud ketua tim Zhao adalah, jika Liu mengendalikan Han Zhenhai selama ini, kemungkinan besar dia mengendarai mobilnya sendiri. Informasi itu dikirim setengah jam yang lalu, jadi mereka mungkin baru pergi dari villa selama 30 menit. Itu berarti, selama kita menemukan mobilnya, kita seharusnya bisa mengejar mereka. Ya, Zhao Yu mengangguk, gembira karena sekarang dia mengerti dan mereka semua berada di halaman yang sama. Baiklah. Li Loyun segera memberi isyarat kepada bawahannya. Cepat, periksa kontrol pengawasan di area tersebut dan lihat mobil apa yang dikendarai Liu Yu. Ya, beberapa polisi mendengar instruksi itu dan pergi. Kalian yang tersisa, Li Loyun memerintahkan polisi lainnya, kalian semua segera beritahu Departemen Lalu Lintas untuk segera memberlakukan darurat militer. Mereka harus menemukan mobil Liu Yu. Ketua tim Zhao benar, malam ini, kita harus mengakhiri kasus ini. Bab 574. Ketemu. Di ruang komunikasi, Li Loyun melaporkan. Itu tram emas. Kami memeriksa video dan memastikan bahwa pengemudi mobil itu adalah Liu Yu. 25 menit yang lalu, mobil itu melaju keluar dari kawasan perumahan dan menuju barat daya. Dia melanjutkan, Ketua tim Zhao, kami sudah memberitahu Departemen Lalu Lintas untuk menegakkan pengaturan lalu lintas, sehingga mereka akan memeriksa kemana mobil itu pergi.
Li Loyun menunjuk keluar jendela dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Zhao Yu mengangguk dan segera memerintahkan Zheng Ke dan semua detektif polisi lainnya untuk mengejar Liu Yu. Karena ini adalah insiden besar, Departemen Lalu Lintas mengerahkan hampir seluruh pasukan polisi untuk menyelidiki keberadaan mobil Liu Yu. Zhao Yu dan yang lainnya tiba di persimpangan pertama dan mendengar berita bahwa mobil Liu Yu terlihat melaju menuju pintu keluar jalan raya di sepanjang lingkar barat. Setelah beberapa menit, manajemen jalan raya mengirimkan pembaruan bahwa mereka telah menyelidiki semua mobil yang memasuki jalan raya selama jangka waktu tersebut, tetapi belum menemukan sasaran. Ini berarti Liu Yu tidak mengemudikan mobilnya ke jalan raya. Kemudian, beberapa polisi lalu lintas menemukan tramci emas yang melaju di sepanjang sisi jalan raya menuju sebuah desa. Mereka menerima informasi ini melalui kamera pengawas. Setelah mereka memverifikasinya, mereka kemudian dapat memastikan bahwa itu memang mobil yang dikendarai Liu Yu. Li Loyun segera mengejarnya bersama beberapa detektif polisi. Saat mereka memasuki desa, ada informasi terbaru bahwa mobil itu tidak tinggal di desa, tetapi melaju di sepanjang rute desa dan terus ke arah barat. Kemana dia ingin pergi? Li Loyun mengerutkan alisnya dan memerintahkan bawahannya, cepat dan selidiki apakah Liu Yu atau Han Zhenhai ada hubungannya dengan daerah ini. Kalau tidak, mengapa mereka datang ke sini? Para detektif polisi segera bertindak, sementara Zheng Ke segera menyalakan komputernya di mobil, menggunakan tekniknya untuk mencari informasi. Tepat saat mereka mulai berkendara di sepanjang jalan desa, tiba-tiba mereka sampai di sebuah persimpangan jalan. Itu adalah daerah terpencil, jadi tidak ada fasilitas pengawasan di dekatnya. Karena itu, mereka tidak dapat memastikan ke arah mana dia pergi. Li Loyun memerintahkan bawahannya untuk keluar dari mobil dan memeriksa apakah mereka dapat menemukan petunjuk dari bekas ban di jalan. Sementara itu, ia menelepon kantor pusat untuk meminta mereka mengambil video satelit. Zhao Yu membuka peta ponselnya dan mengamati formasi daratan di sekitarnya. Dia melihat bahwa rute di sebelah kanan terhubung ke desa lain, sedangkan rute lurus akan membawa mereka ke jalan raya dan rute di sebelah kiri akan menghubungkan mereka ke hutan. Peta itu juga menunjukkan bahwa, di perbatasan hutan, ada sebuah danau besar. Lalu, ke arah mana Liu Yu akan berkendara? Pada saat itu, Zhao Yu tidak khawatir tidak dapat menemukan mobil Liu Yu. Dia lebih khawatir apakah Liu Yu akan mempermainkan mereka selama pelariannya. Lagi pula, pria itu sangat pintar. Dia seharusnya tahu bahwa polisi akan mengejar mobilnya. Lalu, apakah dia akan berganti ke mobil lain? Ketua tim, Zheng Ke tiba-tiba angkat bicara. Saya baru saja memeriksa informasi Liu Yu dan menemukan bahwa dia suka memancing. Dia mungkin pernah ke sini sebelumnya. Mungkin dia pergi ke danau. Apa kau bercanda? Li Loyun langsung membantah. Dia melarikan diri karena telah membunuh seseorang. Apakah dia benar-benar ingin pergi memancing? Tidak. Maksudku, kata Zheng Ke, sejak awal kasus pembunuhan tergesa-gesa, keempat korban dipukuli sampai mati, dibakar sampai mati, diracun sampai mati, dan dicekik sampai mati. Lalu, bisakah kau menebak dengan tepat bagaimana orang berikutnya akan mati? Menenggelamkannya, Li Loyun langsung menjawab. Maksudmu Liu Yu ingin menenggelamkan Han Zhenhai di danau. Tapi, tidakkah menurutmu itu akan terlalu merepotkan? Ada cara yang lebih mudah untuk menenggelamkan seseorang, tanpa harus menyetir ke danau. Waktunya, Zheng Ke menunjuk arlojinya. Ini belum hari kelima, dia harus menunggu dan membunuh setelah 12 hari. Karena dia masih punya waktu, dia mungkin ingin mencari tempat yang lebih cocok. Li Loyun melihat jam. Saat itu baru lewat pukul 9 malam, jadi masih ada banyak waktu hingga tengah malam. Tapi, ini hanya kesimpulanmu. Kita masih butuh bukti, kata Li Loyun dan segera memberi isyarat kepada bawahannya, menyuruh mereka untuk berpencar menjadi 3 kelompok dan menuju ke 3 arah yang berbeda. Tidak lama setelah ketiga kelompok itu pergi, markas besar mengirimi mereka kabar terbaru. Pengawasan di persimpangan jalan raya menunjukkan bahwa tidak ada jejak mobil Liu Yu yang lewat. Jadi, ia pergi ke desa di sebelah kanan atau hutan dan danau di sebelah kiri. Setelah beberapa menit,
para ahli pelacak menemukan bukti bahwa mereka telah mengambil rute yang mengarah ke hutan, karena ada bekas ban tramci di sana. Oleh karena itu, targetnya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Liu Yu pasti telah menuju ke hutan. Aneh, karena peta menunjukkan, kata Zeng kecuriga. Ini jalan buntu. Mungkinkah dia tidak tahu tentang itu? Apa yang coba dia lakukan? Serius nih, jawab Li Loyun dengan cemas. Ya ampun, apakah Liu Yu sudah menyiapkan perahu? Kalau dia kabur lewat air, kita akan membuang-buang tenaga lagi. Nggak mungkin. Kita nggak bisa membiarkan dia kabur lagi. Kemudian, Li Loyun segera meraih teleponnya dan memanggil 2 helikopter detektif dari kantor polisi untuk membantu. Kali ini, ia memutuskan untuk menangkap Liu Yu dan membawanya ke pengadilan apapun yang terjadi. Kapten, kemudian, ketika Li Loyun masih berkomunikasi dengan markas besar, berita datang dari sisi lain walkie-talkie. Pasukan yang dikirim sebelumnya mengirimkan informasi terbaru mereka sendiri. Kami menemukan mobil tersangka. Hah, Li Loyun terkejut dan segera meletakkan teleponnya, lalu meraih walkie-talkie dan berteriak, segera laporkan lokasimu. Kami berkendara di sepanjang rute kecil di hutan. Kami tidak berbelok, lalu kami melihat mobil mencurigakan di tepi danau. Dari garis besarnya, mobil itu tampak seperti GAC tramci. Di dalam mobil, sepertinya ada seseorang. Apa? Ada seseorang. Mendengar itu, bukan hanya Li Loyun yang terkejut, tetapi Zhao Yu dan Zeng Ke juga tiba-tiba duduk tegak. Apakah Liu Yu akhirnya muncul? Kau harus tetap merunduk, perintah Li Loyun. Jangan bertindak gegabah atau membuat musuh waspada. Kami akan segera datang. Ya, Hong. Tepat saat balasan terdengar melalui walkie-talkie, terjadi ledakan besar. Hal itu membuat Li Loyun ketakutan dan menjatuhkan walkie-talkie tersebut. Tiba-tiba, terjadi gelombang panas yang bertiup melewati hutan. Mobil mereka bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Pekik, pengemudi tiba-tiba menginjak rem dan berhenti di tengah jalan. Apa yang terjadi? Zeng Ke terhuyung dan kepalanya terbentur jendela. Zhao Yu segera menjulurkan kepalanya keluar jendela. Ia melihat langit di atas hutan di hadapan mereka tiba-tiba dipenuhi api. Ledakan. Ini benar-benar ledakan. Zhao Yu tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Ledakan yang mengguncang bumi itu sama seperti yang terjadi di garasi villa. Hei, Li Loyun menjadi pucat, saat dia mengambil walkie-talkie dan bertanya dengan cemas. Tim 2, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Balas. Apakah kamu baik-baik saja? Aduh, setelah beberapa detik, akhirnya terdengar balasan. Salah satu detektif polisi mengerang kesakitan. Kapten, ini gawat, mobil tersangka meledak. Bab 575. Pengemudi mobil itu terkejut. Ia melihat api yang membumbung tinggi ke langit di hadapannya, membuatnya gemetar ketakutan. Hei, apa yang kau lakukan? Maju terus. Teriak Zhao Yu, menyadarkan pengemudi itu kembali ke dunia nyata. Ia lalu segera menyalakan mesin mobil dan melaju menuju danau. Hanya dalam beberapa menit, mereka melihat mobil pasukan sebelumnya di jalan kecil menuju hutan. Mobil mereka menabrak pohon kecil dan kaca depannya pecah. Pada saat itu, beberapa polisi di dalam mobil itu sedang terhuyung-huyung menuju tepi pantai dengan tergesa-gesa, sambil memegang tabung pemadam kebakaran. Ketika mereka melihat ke arah pantai, ada mobil lain yang telah sepenuhnya dilalap api. Mobil itu tampak seperti bola api. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Li Loyun merasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka hasil yang mengerikan seperti itu akan menandai akhir dari pengejaran ini. Ketua tim, Zeng Ke mendekati Zhao Yu dan berkata di belakangnya, sepertinya Liu Yu tidak mengubur semua bom di gudang anggur, tetapi ada sebagian yang tertinggal di dalam mobil. Aku salah. Korban kelima tidak tenggelam, tetapi meledak. Tidak mungkin. Tiba-tiba Zhao Yu teringat sesuatu, yang membuatnya cepat-cepat menepuk bahu Li Loyun dan berkata, Kapten Li, cepat kirim pasukanmu dan cari di sekitar sini, karena Liu Yu kemungkinan besar masih ada di dekat sini. Oh, Li Loyun kemudian menjawab, dengan cepat mengirimkan perintahnya.
Zhao Yu dan Zheng Ke berlari ke arah mobil yang meledak untuk memeriksanya. Kemudian, petugas polisi yang tiba di sana terlebih dahulu berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api. Meskipun api sudah terkendali, mereka semua tahu bahwa tidak mungkin ada orang di dalam mobil yang bisa selamat, terutama ketika mereka melihat mobil itu meledak hingga tidak dapat dikenali lagi. Kami melihat seseorang di dalam mobil. Salah satu detektif polisi melapor kepada Zhao Yu dan Zheng Ke. Komandan, kami yakin ada seseorang di kursi pengemudi saat ledakan terjadi. Dan, orang itu, mereka pasti masih hidup. Bisakah kamu melihat dengan jelas siapa orang itu? Zheng Ke bertanya dengan cepat. Detektif polisi itu langsung menggelengkan kepala, lalu berkata, ledakannya terlalu tiba-tiba. Kami tidak sempat melihat dengan jelas. Mencicit. Berkat semburan busa dari tabung pemadam, sisa api berhasil dipadamkan. Keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh mobil telah meledak, sehingga yang tersisa hanyalah struktur rangka yang rusak. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Cepatlah kemari. Saat itu, para detektif polisi tiba-tiba berteriak pada Zhao Yu, lihat ini. Zhao Yu berlari ke arah mobil. Meskipun api sudah padam, panas sisa-sisanya masih tersisa. Kedua detektif polisi itu menunjuk ke bagasi mobil, memberi isyarat bahwa ada sesuatu di sana. Sialan, ketika Zhao Yu mendekat, dia terkejut melihat ada mayat lain di sana, yang telah terbakar menjadi abu. Mungkin lokasi ledakan bom lebih jauh dari bagasi mobil, tetapi setelah ledakan, tubuh di bagasi mobil itu benar-benar mempertahankan bentuk manusianya. Dengan demikian, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh itu adalah seorang pria. Ya Tuhan, gumam Zhao Yu dalam hati. Hal ini benar-benar telah diramalkan oleh Hexagram Kun yang tidak terduga. Saya pikir akan ada kematian setiap kali Hexagram Kun muncul. Mungkinkah? Zheng Ke menatap mayat itu, mengerutkan alisnya. Ia lalu berkata, mungkinkah ini Han Zhenhai? Tapi, ia merasa curiga dan melihat ke kursi pengemudi. Lalu, siapa orang yang duduk di kursi pengemudi itu? Tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah itu Liu Yu? Apakah itu mungkin? Mengapa? Liu Yu menyalakan bom, lalu mati bersama Han Zhenhai. Itu tidak benar, ketua tim. Zheng Ke, yang baru saja menyadari situasi itu, segera berkata. Ini belum hari kelima, membunuh 2 orang dalam sehari, ditambah melemparkan dirinya sebagai korban pada saat yang sama, bukanlah pola Liu Yu. Aku merasa Liu Yu tidak punya alasan untuk bunuh diri. Mungkinkah orang lain yang meninggal di kursi pengemudi? Ayah, tiba-tiba, Zhao mengerang menyesal, lalu berkata, sial, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal sepenting ini? Dasar bajingan. Melihat Zhao Yu mengumpat dengan menyesal, Zheng Ke dan yang lainnya tentu saja tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Zhao Yu menyesal karena dia telah melupakan misi sampingan hari itu. Ketika dia menerima heksagram barunya, itu terjadi pada saat dia sedang sangat sibuk. Dia baru saja bertarung dengan Cui Lizu di hotel, mereka baru saja menemukan petunjuk terbaru untuk kasus pembunuhan tergesa-gesa, dan sistemnya sedang ditingkatkan. Semuanya hampir terjadi pada saat yang bersamaan, jadi Zhao Yu benar-benar mengesampingkan misi sampingan itu. Sialan, Zhao Yu merasa menyesal dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada misi sampingan itu hari itu. Jika dia melewatkan petunjuk penting, maka sudah terlambat. Namun, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri sepenuhnya. Seperti yang dia ingat sepanjang hari, sejak di hotel, dia benar-benar tidak punya sedikit pun waktu luang. Bagaimanapun, kasus pembunuhan tergesa-gesa yang dimulai Liu Yu benar-benar berlangsung cepat. Bahkan, begitu cepatnya, tidak hanya membuatnya sangat sibuk, tetapi bahkan seluruh kantor polisi Jimping tidak dapat menanganinya. Pada saat itu, Zhao Yu merasakan hal yang sama seperti Li Loyun. Dia juga belum pernah menemukan kasus yang rumit dan gila seperti ini. Lagi pula, hanya dalam waktu 4 hari, telah terjadi 6 kematian. Ditambah lagi, ada kejadian pembakaran uang tunai di mal dan bahkan ledakan di gudang anggur. Itu adalah serangkaian kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan Zhao Yu benar-benar tidak tahan.
Sampai saat itu, Zhao Yu belum bisa menemukan inti dari kasus pembunuhan tergesa-gesa. Melihat mayat di bagasi, ditambah mobil yang terbakar hingga tak bisa dikenali, Zhao Yu merasakan firasat buruk. Ia merasa kasus ini mungkin akan terus berlanjut selamanya. Tengah malam, ruang pertemuan kantor polisi Jimping. Bom itu terbuat dari dinamit C4, modelnya sama dengan yang ada di gudang anggur villa itu. Seorang detektif polisi melapor kepada Li Loyun, Zhao Yu, dan seluruh anggota pasukan. Bom itu dipasang di bawah kursi penumpang. Mengenai bagaimana bom itu diaktifkan, itu masih belum diketahui. Departemen forensik menemukan jaringan manusia dan sebagian tulang di dalam mobil, yang masih mereka periksa. Jadi, kami tahu bahwa setidaknya ada 2 korban di dalam mobil itu. Sudah keluar, tiba-tiba, detektif polisi lain menyerbu ke ruang rapat dengan tergesa-gesa. Korban di bagasi mobil itu telah dipastikan sebagai salah satu direktur pabrik farmasi Changxin Tailong, Han Zhenhai, sementara DNA korban di dalam mobil masih dalam tahap pengujian. Departemen forensik perlu menemukan keluarga Liu Yu untuk memastikan apakah Liu Yu adalah korban tewas lainnya. Kapten, detektif polisi itu sudah selesai melapor, dan detektif polisi lainnya kini mengangkat tangannya untuk melapor. Pasukan 3 memberitahu kami bahwa mereka telah mencari di seluruh danau dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka ingin bertanya apakah mereka bisa mengakhiri pencarian. Tidak mungkin. Li Loyun cemas, jadi dia meraung marah. Katakan pada mereka untuk memperluas jangkauan pencarian. Selain danau, suruh mereka mencari di hutan dan desa terdekat. Jika mereka kekurangan tenaga, suruh mereka meminta bantuan dari kantor polisi setempat. Oh, baiklah. Detektif polisi itu segera pergi untuk menelepon Ketua tim. Sungguh, ada banyak hal yang tidak bisa diurus. Satu orang pergi begitu saja dan yang lain menerobos masuk. Namun, orang ini tidak datang untuk Li Loyun, tetapi untuk Zhao Yu. Utusan itu ternyata adalah rantau dari tim investigasi khusus. Ia melapor kepada Zhao Yu. Ketua tim, saya mendengar tentang ledakan tadi, jadi saya pergi ke pabrik farmasi lagi untuk mengambil sesuatu. Saya sudah mengirimkannya ke departemen forensik. Ada apa? Zhao Yu bertanya dengan cepat. Karena tuntutan pekerjaan mereka, pabrik farmasi menyimpan catatan DNA semua staf mereka di departemen penelitian dan pengembangan. Saya menemukan catatan milik Liu Yu dan mengirimkannya kepada mereka. Jawab rantau. Saya rasa hasilnya akan segera keluar. Bip. Tepat setelah rantau selesai melapor, telepon Li Loyun berdering. Li Loyun melihat bahwa itu dari departemen forensik, jadi dia segera menjawab telepon. Dia hanya mendengar satu panggilan dan langsung tercengang. Setelah menutup telepon, dia memberitahu semua orang, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, hasil perbandingannya sudah keluar. Mereka menyatakan bahwa korban di dalam mobil itu adalah Liu Yu sendiri. Hah! Semua orang tercengang. Liu Yu meninggal. Dia benar-benar bunuh diri untuk menghindari hukuman. Zheng Ke berbicara sendiri dengan tidak percaya, masih curiga. Jika dia benar-benar meninggal, apakah ini berarti kasus pembunuhan tergesa-gesa telah berakhir? Bab 576. Di tengah malam, di salah satu kamar mandi mewah di Jimping, departemen pria. Menikmati uap, Zhao Yu, Zheng Ke, dan Rantao berendam di kolam pemandian di spa air panas yang menenangkan. Ketua tim, ahli psikologi itu baik-baik saja, kan? Rantao, yang duduk di sebelah kanan Zhao Yu, bertanya dengan khawatir. Jika dia memotong arterinya, itu bukan hal yang bisa disepelekan. Dia baik-baik saja. Zheng Ke, yang berada di sebelah kiri Zhao Yu, menjawab mewakilinya. Dokter mengatakan bahwa kaca itu tidak melukai arterinya. Itu hanya luka luar. Namun, untuk berjaga-jaga, dia dirawat di rumah sakit. Kita bisa pergi dan menjemputnya besok pagi. Bagus sekali. Rantao menghela napas lega. Aku benar-benar khawatir. Kalau dia mati, tidak akan ada yang bisa berdebat denganku lagi. Hehe, kamu lucu. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Zhao Yu dengan lembut, Ketua tim,
bukankah agak tidak pantas kalau kita datang ke sini untuk menikmati kolam pemandian? Meskipun Liu Yu sudah meninggal, masih banyak hal yang belum terungkap dalam kasus ini. Haruskah aku kembali untuk mendapatkan beberapa informasi terbaru? Ya, Ran Tao langsung mendukung ide itu. Kasus pembunuhan tergesa-gesa benar-benar menyeramkan. Aku tidak pernah menyangka akhirnya akan seperti ini. Mengapa Liu Yu akhirnya bunuh diri? Apakah dia sudah berencana untuk mati bersama Han Zhenhai selama ini? Benar-benar tidak bisa dijelaskan. Saat mereka mulai berdiskusi, Zheng Ke juga mengungkapkan pendapatnya. Meskipun Liu Yu tidak mendapatkan kesempatan untuk memeras siapapun demi tebusan dalam jumlah besar, bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia memutuskan untuk menemui ajalnya. Sepertinya terlalu tiba-tiba. Aku merasa ada situasi tersembunyi di balik ini. Selain Liu Yu, mungkin ada pihak lain yang terlibat. Saya juga merasakan hal yang sama, tapi Ran Tao menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana dengan motifnya? Liu Yu membunuh orang-orang ini karena dia menyimpan dendam terhadap mereka dan pabrik farmasi secara keseluruhan, jadi bunuh dirinya dapat disalahkan pada pabrik, dan pada saat yang sama, dia secara teknis lolos dari hukuman. Tapi, jika dia benar-benar punya kaki tangan, apa yang mereka incar? Mereka membakar 50 juta, jadi jelas mereka tidak melakukannya demi uang. Jika memang begitu, apakah itu berarti Liu Yu bunuh diri untuk menutupi kesalahan sekutunya? Tebak Zheng Ke. Begitu dia meninggal, polisi tidak akan mengejar mereka lagi. Ya, dengan kata lain, kasusnya masih sangat mencurigakan. Ketua tim, bagaimana menurutmu? Ran Tao berbalik untuk bertanya kepada Zhao Yu, tetapi Zhao Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat itu, wajah Zhao Yu ditutupi handuk putih. Ketika Ran Tao melihat lebih dekat, lalu mengambil handuk putih itu, dia terkejut melihat Zhao Yu sedang mendengkur. Dia sudah tertidur lama sekali. Sial, kau masih bisa tidur di saat seperti ini. Ran Tao menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ini bukan tempat untuk tidur. Zheng Ke bersikap baik dan segera memberi isyarat kepada Ran Tao agar diam. Ketua tim sangat lelah. Ayo kita gendong dia dan biarkan dia tidur di ruang ganti. Tepat saat mereka berdua mencengkeram Zhao Yu, dia tiba-tiba berteriak, jangan gerakkan aku. Kita tinggal di sini sebentar lagi. Ran Tao dan Zheng Ke tidak berani menentang perintahnya, jadi mereka melepaskan tangannya. 4 hari dan 6 kematian. Uang terbakar, ledakan, gerakan yang sangat besar, hehe. Zhao Yu menyeka butiran air di wajahnya, sambil menggumamkan kata-kata itu dengan mata tertutup. Sayang sekali aku terlambat menyadarinya. Ketua tim, apa maksudmu? Ran Tao bingung dan sangat penasaran. Apakah kamu pernah berpikir bahwa, mungkin, sejak awal, kita mengambil pendekatan yang salah? Kata Zhao Yu, bagaimana jika pembunuhnya bukan Liu Yu sama sekali? Apa, bukan Liu Yu? Lalu, siapa orangnya? Tanya Zheng Ke. Zhao Yu mendengus, lalu berkata, jika kita mandi air hangat lebih awal, kita mungkin akan menyadarinya lebih awal. Apakah kamu menyadari bahwa, sejak kasus itu, kita seperti penonton? Dimanapun seseorang terbunuh, kita akan berlarian dengan tergesa-gesa. Namun ketika kita berbalik, tidak ada satupun bukti yang ditemukan, namun kita masih mengikuti tepat di belakang si pembunuh. Pernahkah kamu berpikir mengapa demikian? Maksudmu ada mata-mata? Tanya Ran Tao kaget. Tidak, pasti ada sesuatu yang lebih hebat dari mata-mata. Zhao Yu menyeringai dan berkata, akhirnya aku mengerti mengapa para petinggi memindahkan tim investigasi khusus ke kasus ini. Kasus ini tidak sesederhana kasus pembunuhan tergesa-gesa biasa. Itu, apa yang terjadi? Tanya Zheng Ke. Ini jebakan. Kata Zhao Yu, pengalamanku memberitahuku bahwa rencana dan tindakan adalah dua hal yang sangat berbeda. Liu Yu, yang merupakan seorang profesor doktoral, tidak akan mampu menangani begitu banyak tindakan yang direncanakan dengan cermat. Jadi, menurutku, pasti ada seseorang yang lebih hebat, yang mengeksploitasi dendam Liu Yu, yang merencanakan kasus pembunuhan tergesa-gesa. Setelah itu, dia membunuh Liu Yu agar dia tutup mulut.
Jadi, Liu Yu dieksploitasi. Zheng Ke terkejut. Tapi, aku tidak mengerti. Mengapa dia melakukannya? Apa yang didapat si eksploitator itu? Kamu sendiri yang bilang kalau pabrik farmasi itu terdaftar di bursa saham. Zhao Yu membuka matanya sedikit dan berkata, sebagai perusahaan yang bernilai lebih dari 100 miliar, itu bisa jadi keuntungan besar. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, kita harus meminta bantuan atasan untuk menutup kasus ini. Ran Tao berkata dengan cemas, jika para petinggi bisa melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu di luar imajinasi. Kita yang sedikit, bagaimana kita bisa menghadapi mereka, karena mereka memiliki kekuatan seperti itu. Zheng Ke berkata dengan sangat khawatir, saya khawatir. Sudah banyak sekali kematian. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi Chen Zuo. Aku akan menulis laporan terperinci dan mengirimkannya ke kepala divisi PAN besok pagi. Karena kasusnya sangat rumit, dia pasti akan mengerti situasi kita. Zhao Yu menjelaskan. Namun, kita harus benar-benar mengerahkan kemampuan terbaik kita. Jika kita tidak dapat mengungkap kebenaran dan memberi mereka jawaban yang memuaskan, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelidiki kasus mayat wanita tanpa kepala. Dimengerti. Zheng Ke memberi hormat padanya di kolam pemandian. Baiklah. Ran Tao mengangguk, tetapi jelas dari ekspresinya bahwa dia tidak merasa percaya diri. Ran Tao, mulai besok, kau harus mencari tempat yang cocok untuk markas kita. Perintah Zhao Yu. Kita tidak bisa tinggal di kantor kita di kantor polisi Jimping. Bahkan di hotel tempat kita menginap, kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Apa kau khawatir benar-benar ada mata-mata di kantor polisi? Ran Tao terkejut. Hanya untuk berjaga-jaga, kata Zhao Yu. Zheng Ke, setelah kami memastikan lokasi kami, kamu lanjutkan saja dan siapkan perlengkapanmu dan mulai penyelidikan. Baiklah. Zheng Ke mengangguk, lalu bertanya, lalu, Ketua Tim Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, Zhao Yu meregangkan badan dan bercanda, mari kita tidur siang dulu. Kita akan menghadapi perang yang berat. Bab 577. Pagi hari berikutnya terasa sesuai dengan emosi situasi. Cuaca dingin melanda Jimping dan suhu turun drastis. Para pejalan kaki di jalan mengenakan pakaian musim dingin dan, setiap kali mereka mengembuskan napas, Anda dapat melihat hembusan napas mereka dalam gumpalan udara berbusa yang terlihat. Namun, gedung kantor-kantor polisi Jimping dipenuhi dengan kekacauan yang ramai. Petugas polisi bergegas ke sana kemari, sementara banyak pejabat tinggi dari kantor kota Matya tiba, satu demi satu. Mereka mendengarkan laporan terkait kasus pembunuhan tergesa-gesa dan merencanakan tindakan selanjutnya. Karena ia adalah ketua tim dari kelompok investigasi khusus, Zhao Yu tentu saja termasuk dalam kelompok penengah ini. Pihak kepolisian Jimping khawatir ada kesalahan dalam sampel DNA yang dikumpulkan dari pabrik farmasi, jadi mereka mendatangi keluarga Liu Yu untuk melakukan perbandingan. Hasilnya menegaskan bahwa korban yang meninggal di kursi pengemudi benar-benar Liu Yu. Perkembangan ini sesuai dengan prediksi Zhao Yu. Pada rapat pelaporan, polisi Jimping menyimpulkan bahwa Liu Yu bunuh diri untuk menghindari hukuman. Semua orang merasa puas dengan kesimpulan itu, terutama karena jika Liu Yu benar-benar bunuh diri untuk menghindari hukuman, kasus pembunuhan tergesa-gesa akhirnya akan ditutup. Bagaimanapun, ini benar-benar kasus yang sederhana. Karena kelima korban bersatu untuk menjebak Liu Yu dan membuatnya dikeluarkan dari pabrik farmasi, ia menyimpan dendam terhadap mereka. Jadi, ia membuat rencana yang cermat dan melaksanakannya. Ia tidak hanya membunuh kelima korban, ia bahkan membakar uang tebusan senilai 50 juta dolar. Kemudian, ia mengunggah rincian pembunuhannya ke internet untuk menimbulkan lebih banyak ketakutan dan kegelisahan. Singkatnya, semuanya dilakukan oleh Liu Yu seorang diri. Dia membunuh orang-orang dan membalas dendam, lalu terpojok dan merasa terjebak. Jadi, dia bunuh diri untuk menghindari hukuman, memutuskan untuk menemui ajal bersama Han Zhenhai. Pada rapat pelaporan, Zhao Yu melihat Li Loyun duduk di sudut, menatap dinding dengan lesu. Dia tampak sangat tertekan. Sebelumnya,
Zhao Yu telah mendengar beberapa rumor bahwa Li Loyun tidak berhasil menangkap pembunuh kasus pembunuhan tergesa-gesa tepat waktu, jadi dia telah diskors. Meskipun dia masih seorang kapten secara nama, hak-haknya jelas telah dicabut. Selama rapat pelaporan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tampak seperti orang luar. Zhao Yu dapat mengatakan bahwa, selama kasus ini, Li Loyun benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Fakta bahwa kasus ini tidak terpecahkan dengan lancar bukanlah kesalahannya sendiri. Namun, sekarang setelah kasus ini menemui masalah, dia telah menjadi kambing hitam bagi para petinggi. Mendesah. Zhao Yu menghela napas dalam hatinya. Nasibnya sama dengan Li Loyun. Jika ada kesalahan besar di masa depan, dialah yang akan menjadi orang pertama yang akan dikeluarkan. Pada rapat pelaporan, para petinggi semuanya cenderung untuk segera menutup rapat. Mereka bahkan membahas isi siaran pers dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian aspek hubungan masyarakat dari kasus tersebut. Namun, hal-hal tersebut juga terjadi sesuai dengan prediksi Zhao Yu. Sejak munculnya kasus pembunuhan tergesa-gesa, telah terjadi reaksi keras dari masyarakat. Kehebohan seputar kasus ini sangat intens. Sedangkan untuk pabrik farmasi, semua orang merasa bahwa nyawa mereka terancam, yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi target produksi perusahaan. Dengan demikian, pabrik farmasi mengalami kerugian yang sangat besar. Bagaimanapun juga, Changxin Tailong merupakan pilar keuangan seluruh provinsi Jing'an, jadi mereka tentu ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Menurut mereka, jika Zhao Yu terus menyelidiki, dia pasti akan menghadapi kesulitan lebih lanjut. Namun, Zhao Yu telah memutuskan untuk melanjutkan. Jika dia tidak melanjutkan kasus ini sampai akhir dan mengungkapkan kebenarannya, dia akan gagal dalam perannya sebagai ketua tim investigasi khusus. Malam sebelumnya, Ran Tao, Zheng Ke, dan Zhao Yu menginap di kompleks kolam renang. Pemberitahuan penyelesaian dari sistem terjadi saat Zhao Yu bermimpi malam itu. Meskipun heksagram Kungen sebelumnya hanya 119%, ia telah memperoleh 3 perangkat tingkat 1. Ketiga perangkat itu sama, yaitu setelan pencegahan kebakaran tak terlihat. Perangkat ini dapat membuat pemakainya dapat menahan api dengan mudah selama 10 menit. Karena petualangan ajaib sebelumnya telah selesai, Zhao Yu tentu saja mendapatkan heksagram lain setelah ia bangun. Ia mendapatkan heksagram Gen Li, Gen mewakili karir dan Li mewakili persahabatan. Melihat heksagram Gen, Zhao Yu merasa percaya dirinya meningkat. Tampaknya jika dia bekerja keras hari itu, dia pasti akan membuat kemajuan besar dalam kasus tersebut. Tentu saja, Zhao Yu ingin memastikan bahwa ia tidak akan melewatkan misi sampingan tersebut, jadi, ia segera menghafal misi sampingan tersebut di dalam kepalanya. Setelah peningkatan sistem kedua, ia bahkan tidak memerlukan buku Ghost Bagua. Ia hanya perlu mengetuk puisi heksagram dengan lembut, dan akan ada pop-up yang akan menunjukkan kepadanya informasi yang diperlukan. Zhao Yu dengan cepat mengingat waktu, lokasi, dan tempat misi sampingan. Karena waktu misi sampingan akan berlangsung pada pukul 2 siang, masih ada waktu sebelum itu. Setelah meninggalkan kantor polisi Jimping, Zhao Yu menuju ke markas baru kelompok investigasi khusus, yang terletak di gedung 2 lantai di dekatnya. Ran Tao menemukan unit itu pagi itu dan menyewanya. Saat Zhao Yu tiba, unit itu tidak hanya sudah dibersihkan, tetapi Zheng Ke bahkan sudah memasang beberapa peralatan elektronik mereka. Selain itu, Wu Xiumin, yang terluka dalam ledakan malam sebelumnya, telah kembali ke tim. Pada saat itu, dia sedang melaksanakan instruksi Zhao Yu dengan menulis informasi kasus di papan tulis. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena ia bernostalgia dengan masa lalu atau hanya sekadar kebiasaan, tetapi Zhao Yu memiliki preferensi khusus terhadap penggunaan papan tulis. Ketika ia melihat informasi di papan tulis, ia merasakan alur pikirannya meluas, yang memungkinkannya untuk lebih mudah fokus. Karena rumitnya kasus pembunuhan tergesa-gesa, kelompok investigasi khusus menyiapkan 4 papan tulis. 3 papan tulis diisi dengan informasi tentang kasus pembunuhan tergesa-gesa, sementara papan tulis terakhir berfokus pada rincian seputar pencuri kucing betina, Cui Lisu. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Cui Lisu terkait dengan kasus pembunuhan tergesa-gesa,
Zhao Yu merasa bahwa wanita misterius itu masih perlu diselidiki. Ditambah lagi, sangat mungkin dia telah mencuri barang-barang di brankas Liu Yu. Oleh karena itu, jika mereka dapat menemukannya, dia mungkin dapat membantu kasus tersebut. Karena kasus itu sangat dekat di hatinya, Zhao Yu menuliskan sendiri informasi Cui Lizu di papan tulis. Ketika ia menuliskan kejadian Cui Lizu mencuri obat dari rumah sakit jiwa, tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Sampai saat itu, dia tidak tahu mengapa Cui Lizu mencuri obat tersebut. Apakah dia benar-benar hanya ingin menjual obatnya? Obat yang dicurinya bernilai sekitar beberapa ribu dolar, tapi mengingat keterampilannya sebagai pencuri kucing yang sangat berbakat, Zhao Yu tidak percaya bahwa ia perlu melakukan semua kesulitan itu, setidaknya tidak hanya untuk beberapa ribu dolar. Lalu, kenapa? Kemudian, Zhao Yu menyuruh Zeng Ke menghubungi rumah sakit jiwa untuk menanyakan tentang obat tersebut dengan harapan mereka dapat memberikan informasi lebih lanjut. Setelah Zeng Ke menelepon beberapa kali, mereka menerima kabar yang sangat mengejutkan. Rumah sakit memberitahu mereka bahwa rumah sakit jiwa Huaxin tidak pernah kekurangan obat apapun akhir-akhir ini. Apa? Ketika Zhao Yu mendengarnya, dia merasa ada sesuatu yang sungguh mencurigakan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Dia tiba-tiba melompat dan berteriak pada semua orang, sial. Obat yang dicuri Cui Lizu masih ada di hotel. Jika obat itu sangat penting, Cui Lizu, dia. Ketua tim, Wu Xiumin bertanya dengan rasa ingin tahu, jika obat itu ada di kamar hotelmu, bukankah itu berarti gadis itu menginap bersamamu semalam? Lalu, apakah kau melakukannya? Sial. Kamu lagi mood gosip, di saat seperti ini. Rantau panik, lalu melanjutkan. Gadis itu mungkin kembali ke hotel untuk mencuri obat. Kita harus menangkapnya. Bab 578. Serius, gadis itu punya nyali. Melihat kamar hotel Zhao Yu yang benar-benar berantakan, Wu Xiumin merentangkan tangannya tanpa daya. Dia kemudian bertanya, Ketua tim, di mana Anda menemukan orang aneh seperti itu? Dia menipu kita di sarang pencuri dan kemudian berani kembali ke hotel untuk mencuri barang-barangnya kembali. Saya terkesan. Zhao Yu tidak peduli dengan Wu Xiumin, tetapi terus memeriksa ruangan dengan saksama. Meskipun ruangan itu berantakan, tidak ada yang hilang kecuali obat-obatan. Ketua tim, kemudian, Zeng Ke masuk dan melapor kepada Zhao Yu, sambil memegang buku catatannya di tangannya. Kamera pengintai menangkap semuanya. Itu menunjukkan bahwa, hampir 20 menit setelah dia menyingkirkan kita di sarang pencuri, Cui Lizu memasuki kamarmu. Dia hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, lalu pergi sambil membawa ransel. Lihat itu. Kau lihat itu. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kami adalah tim investigasi khusus dan dirampok oleh pencuri kucing. Bukankah itu ironis? Itu sangat memalukan. Apa yang ironis? Lagi pula, tim investigasi khusus juga manusia. Rantau menepuk bahu Zeng Ke dan berkata pada Zhao Yu, Ketua tim, aku akan keluar untuk melihat kemana gadis itu pergi. Setelah dia selesai berbicara, Rantau segera pergi. Sementara itu, Zhao Yu menatap tempat tidurnya yang kosong dan memikirkan tentang obat dan Cui Lizu. Jika obat ini tidak dicuri dari rumah sakit jiwa, dari mana asalnya? Mengapa obat ini ada di rumah sakit jiwa? Apakah itu obatnya bukan obat biasa? Ada yang lain. Selain itu, ada satu hal lagi yang tidak dipahami Zhao Yu. Ia teringat bahwa pada malam ia bertemu Cui Lizu, ketika mereka sedang bertarung, kantong obat-obatan telah berserakan di tanah. Kemudian, ketika mereka berdua menyingkirkan anjing-anjing itu, Cui Lizu telah meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu. Jika obat itu benar-benar penting baginya, mengapa Cui Lizu tidak kembali untuk mengambilnya? Belakangan, Zhao Yu lah yang membawa obat itu kembali ke hotel. Itulah sebabnya Zhao Yu tidak pernah terlalu memperhatikan obat itu. Ia mengira itu hanyalah obat sembarangan yang dicuri Cui Lizu dari rumah sakit jiwa untuk dijual di pasaran. Namun, Cui Lizu mengambil risiko kembali ke hotel untuk mencuri obat. Apa maksudnya? Tiba-tiba, ia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah
Obat ini yang dicurinya dari brankas Liu Yu. Bagaimana jika Liu Yu adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang bertanggung jawab atas penemuan obat tersebut? Jika dia menyembunyikan obat tersebut di brankasnya, itu cukup masuk akal, bukan? Tetapi, jika Cui Lizu mencuri obat dari Cui Lizu, mengapa dia pergi ke rumah sakit jiwa? Apa-apaan ini? Brankas Liu Yu, obat-obatan Cui Lizu, rumah sakit jiwa, dan kasus pembunuhan tergesa-gesa, mungkinkah semuanya ada hubungannya? Cui Lizu memiliki begitu banyak misteri yang menyelimutinya. Awalnya, dia tampak persis seperti GG, yang cukup mengejutkan bagi Zhao Yu. Kemudian, dia terlibat dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa, yang membuatnya semakin bingung. Zhao Yu sangat menyesal. Jika dia tahu apa yang akan terjadi saat dia berada di selokan, dia mungkin akan menemukan cara untuk menangkapnya. Tapi, karena dia sudah kehilangannya, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukannya sekarang. Cui Lizu sangat licik, mengetahui bahwa mustahil baginya untuk kembali ke rumah, karena semua orang sedang mencarinya. Sulit untuk mengatakan apakah dia telah melarikan diri dari daerah itu sepenuhnya. Cek. Zhao Yu merasa bahwa, jika dia ingin menemukan Cui Lizu, dia harus mendapatkan lebih banyak informasi dari para gangster. Untuk ini, Zhao Yu punya rencana. Namun, saat itu sudah hampir pukul 2 siang. Mengenai misi sampingan hari itu, dia tidak mau melewatkannya. Oleh karena itu, setelah ia mendelegasikan semua tugas yang paling mendesak kepada timnya, ia mengemudikan Phaetonnya menuju lokasi misi sampingannya. Misi sampingan itu seharusnya berlangsung di lokasi yang berjarak belasan meter dari hotel. Berdasarkan koordinat peta, tampaknya misi itu berlangsung di pasar hewan peliharaan di perbatasan Jimping. Zhao Yu melaju di sepanjang jalan raya dan berhasil tiba tepat waktu. Bahkan, dia tiba beberapa menit lebih awal. Pasar hewan peliharaan itu didirikan oleh beberapa gudang. Zhao Yu melaju melewati gudang-gudang itu, mencoba menemukan lokasi pasti dari misi sampingan itu. Tepat saat ia mencapai perempatan jalan kecil, ia tiba-tiba mendengar suara derit yang berasal dari sisi kanan persimpangan. Ia mendongak dan melihat sebuah mobil van mendekat dengan cepat. Zhao Yu tidak pernah menyangka akan ada mobil lain di sana, karena tempat itu tampak terbengkalai. Merasakan bahaya, ia segera memutar setir untuk menghindari tabrakan. Meskipun ia mampu memutar Phaetonnya secara horizontal, van itu tetap menabrak bumper di sisi kanannya. Aduh, terdengar suara keras, jadi Zhao Yu tahu itu buruk. Bukan hanya bumpernya yang retak, tetapi dia juga bertaruh bahwa lampu mobilnya mungkin juga pecah. Bajingan, tepat saat Zhao Yu mengumpat dalam hati, dia tiba-tiba melihat mobil van putih itu bahkan tidak melambat setelah menabraknya, melainkan terus melaju dan melaju keluar pasar. Zhao Yu membunyikan klaksonnya, tetapi mobil van itu tidak peduli untuk menanggapinya. Sebaliknya, mobil itu terus melaju. Sialan. Zhao Yu mengumpat dan berkata dalam hatinya, bosan sekali hidup ini, ya. Beraninya kau menabrakku dan kabur. Karena Phaeton telah ditinggalkan untuknya oleh Miao Ying, Zhao Yu bahkan ragu untuk membiarkan orang lain ikut bersamanya. Dan sekarang, ini terjadi. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran seperti itu berlalu begitu saja. Tiba-tiba, Zhao Yu tidak peduli dengan misi sampingan itu, tetapi menginjak pedal gas dan berbalik untuk mengejar mobil van itu. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dengan mobil van itu. Setelah keluar dari pasar hewan peliharaan, mobil itu melesat ke jalan utama dengan gila-gilaan. Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Zhao Yu tentu saja menginjak pedal gas dan mengejarnya. Keterampilan mengemudi Zhao Yu tidaklah hebat, tetapi ia menebusnya dengan kegigihannya. Ia mengemudi dengan kecepatan kilat dan tidak akan berhenti, jadi akhirnya, ia berhasil mengejar van itu. Namun, saat itu, mobil van itu sudah melaju ke jalan raya yang luas. Zhao Yu melaju di samping mobil van itu dan menurunkan jendelanya. Dia berteriak kepada pengemudi, sialan, hentikan mobilnya. Polisi, kau mendengarku. Dia terus berteriak dan membunyikan klakson. Jendela di sisi pengemudi ditutup dan ditutupi kaca film, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa rupa pengemudi itu. Sialan,
Saat Zhao Yu melihat bahwa orang lain itu bahkan tidak mau repot-repot untuk menyapanya, dia memutuskan untuk membiarkan para bajingan ini membayar harga yang sangat mahal. Tepat di persimpangan yang kritis, mobil van itu tiba-tiba berbelok ke kiri dan mencoba menabrak Zhao Yu. Sialan, Zhao Yu ketakutan dan dengan cepat menginjak rem untuk memperlambat lajunya. Mobil van itu memanfaatkan situasi untuk menguasai jalur dan menghalangi Zhao Yu. Melihat ini, Zhao Yu terbakar amarah. Ia ingin segera menabrak mobil itu, tetapi ia sangat peduli pada Python-nya, jadi ia tidak bisa melakukannya. Saat sedang melihat mobil van itu, sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di kepala Zhao Yu. Kamu yang meminta, jangan salahkan aku karena bersikap kejam sekarang. Tepat saat Zhao Yu bersiap untuk melancarkan serangan, kedua mobil tiba di perempatan jalan yang luas. Lampu hijau baru saja berubah menjadi merah, tetapi sepertinya mobil van itu tidak akan berhenti. Pada saat yang sama, lampu lalu lintas di sebelah kanan lampu lalu lintas baru saja berubah menjadi hijau. Mobil-mobil di sisi itu sudah bersiap untuk bergerak maju. Jika melaju dengan kecepatan normal, mobil van itu pasti punya cukup waktu untuk melewati persimpangan. Namun, rencana jahat Zhao Yu akan terjadi di sana dan saat itu juga untuk mencegah hal ini. Pada saat itu, mobil pertama yang bergerak di sisi kanan adalah truk berkebun yang berat. Bodi mobil yang besar itu perlahan menambah kecepatan. Zhao Yu meluncurkan akselerator tak terlihat tepat ke truk berkebun itu. Kemudian, ia menambah kecepatannya hingga maksimum dan truk pengangkut tanaman itu tampak seperti dipasangi mesin roket saat melaju keluar dari persimpangan. Bersamaan dengan benturan keras, truk pengangkut tanaman itu menabrak van itu. Mobil van itu seperti mainan, tiba-tiba mulai berputar keluar. Kemudian berputar ke trotoar dan terbalik. Bab 579. Zhao Yu segera membayangkan bagaimana ia akan menggunakan akselerator tak terlihat. Ia merasa bahwa ia akan menggunakannya saat mengejar penjahat atau saat ia sedang balapan mobil. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menggunakannya pada truk pengangkut tanaman hari itu. Setelah kedua kendaraan bertabrakan, truk pengangkut tanaman itu tidak mengalami banyak kerusakan, hanya mengalami goresan kecil. Namun, pengemudinya ketakutan. Sejak ia mulai mengemudikan truk pengangkut tanaman, ia tidak pernah melaju lebih dari 30 km per jam. Namun, ia merasa seperti sedang duduk di roket sebelumnya, saat ia ditabrak oleh van itu. Pada saat itu, semuanya terasa tidak nyata. Dia segera keluar dari mobil untuk memeriksa van yang baru saja ditabraknya. Tanpa diduga, sebuah Volkswagen Python biru terbang dan menghalangi jalan di antara truk pengangkut tanaman dan van tersebut. Kemudian, ada seorang pria yang keluar dari mobilnya dan segera menghampiri van tersebut. Pengemudi truk pengangkut tanaman itu mengira dia adalah orang baik yang sedang terburu-buru menyelamatkan korban. Namun, saat dia menarik pengemudi keluar dari kursi pengemudi itu langsung menamparnya dengan keras. Pengemudi van itu adalah seorang pria parubaya, yang mengenakan kacamata hitam. Ketika pria itu menamparnya lagi, bingkai kacamatanya terbang belasan meter jauhnya. Pria yang menamparkan pengemudi itu tentu saja adalah Zhao Yu. Bajingan, beraninya kau memukulku. Tabrak lari. Zhao Yu memukul orang itu 2 kali lagi, wajahnya berubah karena pukulan yang keras. Wow, jangan pukul aku lagi. Sopir van itu merintih kesakitan dan berlutut di lantai memohon belas kasihan. Tepat saat itu, orang lain keluar dari kursi penumpang. Orang itu sudah berdarah karena tabrakan mobil. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Zhao Yu segera menarik kerah bajunya dan menarik pengemudi van lainnya. Ia kemudian menginjak bagian belakang kepala penumpang dan membenamkan wajahnya ke tanah. Kamu bahkan tidak melihat mobil siapa yang kamu tabrak. Zhao Yu mengeluarkan borgolnya dan memborgol kedua pria itu bersama-sama. Kau, sopir truk pengangkut kebun itu terkejut dan mulai bergumam tidak jelas. Tiba-tiba dia melihat Zhao Yu telah melepaskan borgolnya, jadi dia bingung harus berbuat apa. Apa yang kamu lihat? Zhao Yu berteriak padanya, panggil polisi. Panggil polisi. Tapi, saya yang menabrak mereka. Sopir truk pengangkut tanaman itu tergagap,
lalu bertanya, mengapa Anda mengurung mereka? Tok tok tok. Pengemudi baru saja berbicara, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam mobil van. Jelas ada seseorang di dalam. Hebat, makin banyak nih dirimu. Zhao Yu belum melampiaskan semua amarahnya. Dia segera datang ke pintu belakang mobil van dan membukanya. Zhao Yu bersiap untuk melancarkan serangan, tetapi saat dia membuka pintu, dia berhadapan langsung dengan orang telanjang, yang berlari keluar dengan cepat. Zhao Yu tercengang melihat pemandangan aneh itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia melihat bahwa orang yang terhuyung-huyung keluar dari mobil van itu adalah seorang wanita telanjang, yang tangan dan kakinya diikat. Dia juga memiliki tali di lehernya. Wanita itu mengalami memar di sekujur tubuhnya, yang menurutnya disebabkan oleh kecelakaan. Rambutnya hitam panjang dan terurai rendah. Rambutnya tidak hanya menutupi wajahnya, tetapi juga sedikit menutupi dadanya. Zhao Yu belum sempat menjawab, ketika ada seorang pria telanjang lain keluar dari kendaraan, menggeliat seperti cacing. Pria itu juga diikat tangan dan kakinya serta lehernya dililit tali. Mulutnya juga dilakban dan terlihat sangat canggung. Tiba-tiba, melihat orang telanjang yang menggeliat di tanah, Zhao Yu dan para penonton tercengang. Para penonton kemudian mulai mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil foto. Melihat kilatan cahaya yang berkedip-kedip, wanita itu merasa malu. Dia kembali masuk ke dalam mobil van. Namun, pria itu terus berjalan maju. Saat wanita itu berjalan mundur, dia secara tidak sengaja tersandung oleh pria itu, menyebabkan dia jatuh di atasnya. Kemudian, mereka berdua tampak semakin tidak patuh hukum. Seluruh situasi ini sangat memalukan. Menatap dengan jijik ke arah para penonton yang memegang ponsel mereka, Zhao Yu benar-benar ingin berteriak pada mereka. Orang-orang ini sungguh tidak punya malu. Kemudian, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan segera membuka fungsi perekaman video. Agar dapat merekam semua yang terjadi dengan jelas, ia bahkan menyalakan fungsi senternya. Akhirnya, lelaki telanjang itu bangkit berdiri, mengangkat kepalanya, lalu berteriak dengan keringat dan air mata mengalir di pipinya, "Wow, wow." Kemudian, wanita itu, yang entah bagaimana tampaknya telah melepaskan lakban di mulutnya, berteriak minta tolong, 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 tolong. Seseorang mencoba membunuhku. Mendengar teriakan minta tolong dari wanita itu, Zhao Yu menatap mereka berdua. Meskipun kejadian itu tampak mencurigakan dan aneh, Zhao Yu, yang dulunya seorang gangster, dapat menemukan beberapa petunjuk. Ia merasa bahwa kejadian di hadapannya tidak dapat dianggap sebagai penculikan. Lebih seperti ia telah memergoki perbuatan zina yang sedang terjadi. Meskipun wanita itu tampak berantakan, kulitnya halus dan tubuhnya memerah karena panas. Hal ini membuatnya percaya bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah istri atau simpanan seorang tokoh terkemuka. Kemungkinan besar pria telanjang itu berselingkuh dengan wanita bosnya dan ketahuan. Oleh karena itu, dia diikat. Lebih jauh, Zhao Yu merasa bahwa alasan mengapa mobil van itu dikendarai dengan tergesa-gesa adalah karena kedua bawahan itu sedang terburu-buru untuk menjawab perintah bos mereka. Ini berarti bahwa bos mereka kemungkinan besar adalah seseorang yang sangat berkuasa. Namun, Zhao Yu tidak akan terganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Sebaliknya, dia cepat maju, mengulurkan tangannya untuk membantu wanita itu berdiri. Dia kemudian berkata, "Nona, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Cepatlah, biarkan aku melepaskanmu." Lalu, dia memutuskan tidak peduli apakah wanita itu bersedia atau tidak, dia mengulurkan kedua tangannya untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk meraba-rabanya sedikit. Zhao Yu adalah orang yang sangat licik sehingga, saat ia mencoba meraba-raba wanita itu, ia menemukan alasan, dengan berkata, "Siapa yang mengikat tali ini? Bagaimana bisa begitu ketat? Aku tidak bisa melepaskannya. Tunggu, biarkan aku melihat apakah simpulnya diikat di dadamu di sini." Wow, wow, sambil mengerang, dan merintih, pria di kakinya itu jelas sedang terburu-buru. Melihatnya, Zhao Yu merasa bahwa pria itu ingin Zhao Yu melepaskannya terlebih dahulu. Kemudian, pengemudi truk pengangkut kebun datang bergabung dengan kerumunan. Ia bertanya kepada Zhao Yu, "Tuan,
apakah Anda butuh bantuan saya? Jangan bergerak, teriak Zhao Yu, saya seorang polisi. Identitas pria ini tidak diketahui, jadi kita belum bisa melepaskannya begitu saja. Tolong cepat bawa beberapa pakaian ke sini. Setelah mendengar ini, sopir truk pengangkut tanaman itu berbalik dan pergi, sambil bertanya dalam hati mengapa Zhao Yu boleh melepaskan wanita itu, tetapi tidak pria itu. Zhao Yu segera berbalik untuk melepaskan wanita itu. Namun, saat dia hampir melepaskan tali itu sepenuhnya, dia melihat bahwa pengemudi mobil van dan penumpangnya yang diborgol telah melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa keduanya akan pulih secepat itu? Jika mereka melarikan diri, tidak ada yang akan membayar kerusakan pada mobil Zhao Yu. Jadi, Zhao Yu segera melepaskan wanita itu dan mengejar mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat mobil van putih lain melaju dari sisi jalan yang lain. Mobil van itu berhenti di depan Zhao Yu dan pintunya terbuka, memperlihatkan 6 pria kekar bersenjata, yang keluar dari mobil van itu dengan tergesa-gesa. Pengemudi mobil van yang sebelumnya dipukuli dan wajahnya berubah, melihat bahwa rekan-rekannya telah tiba, jadi dia segera berbalik dan menunjuk Zhao Yu sambil berteriak, cepat. Orang ini memukulku, cepat dan urus dia. Bab 580. Tidak mungkin, kan? Melihat pria-pria kekar itu, Zhao Yu terkejut. Bagaimana mungkin para gangster di Jimping begitu sombong? Mereka tahu bahwa saya seorang polisi. Beraninya mereka memukul saya. Tetapi, hehehe, itu luar biasa. Zhao Yu menggosok kedua telapak tangannya. Sejak ia menjadi penyidik khusus, ia tidak pernah bisa melampiaskan amarahnya dengan baik. Dan, karena amarahnya telah mendidih sejak kasus pembunuhan tergesa-gesa, orang-orang ini datang tepat pada waktunya untuk melampiaskan amarahnya kepada mereka. Namun, lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, kedua pria itu sudah ada di sana, mengacungkan tongkat besi ke arah Zhao Yu. Zhao Yu pertama-tama mencondongkan tubuhnya ke samping dan menghindari mereka. Kemudian, dia menabrak salah satu dari mereka dengan bahunya, menyebabkan orang itu terpental ke samping. Pada saat yang sama, ia menangkis serangan orang lain di sisinya yang lain. Ia kemudian meraih salah satu tongkat logam, memukul dan memaksa penyerang keduanya terpojok. Zhao Yu berhasil meremehkan orang-orang ini. Awalnya, ia berpikir bahwa ia bisa mengurus mereka tanpa terluka. Namun, saat mereka bertarung, ia menderita beberapa luka di punggung dan bahunya. Hal ini tidak mengherankan, karena musuh-musuh ini tidak hanya berotot, tetapi juga terlatih dalam pertempuran. Orang-orang ini jelas bukan gangster biasa. Terlebih lagi, sejak Miao Ying pergi, Zhao Yu telah mengendurkan latihannya. Karena itu, ia sedikit berkarat dalam pertempuran. Oleh karena itu, sejak awal pertarungan, Zhao Yu telah mengandalkan metode pertarungan gangster alaminya untuk bertarung dengan ganas dengan lawan-lawannya. Keterampilan bertarung gangster seperti itu sepenuhnya bergantung pada kebrutalan naluriahnya sendiri. Jadi, ketika lawannya mendaratkan satu pukulan, ia harus membalas dengan beberapa pukulan. Metode bertarung seperti itu cukup mengesankan. Namun, setiap pertarungan semacam ini pasti akan berakhir dengan cedera di sekujur tubuhnya. Zhao Yu perlahan menyadari bahwa, jika dia terus bertarung seperti ini, meskipun dia akan menang pada akhirnya, dia juga akan terluka parah. Dengan demikian, tampaknya keterampilan yang diajarkan Miao Ying kepadanya di masa lalu lebih dapat diandalkan untuk digunakan dalam pertempuran. Karena kesadaran ini, Zhao Yu telah mengubah gaya bertarungnya. Jadi, ia mencoba keterampilan tempur yang diajarkan Miao Ying kepadanya, satu demi satu. Bagaimanapun, Zhao Yu adalah petarung yang berbakat. Dan, setelah dia memainkannya, seolah-olah dia telah menerima napas kehidupan baru. Memanfaatkan gerakan memutar pergelangan tangan, menekan bahu, mencambuk kaki, tendangan berputar, pegangan gulat. Satu gerakan halus demi satu gerakan, ia tiba-tiba bertenaga. Tak lama kemudian, Zhao Yu dengan cepat mengalahkan orang-orang berkapak, semua orang jatuh ke arah yang berbeda. Para prajurit yang menggunakan kapak itu dikalahkan dengan mudah. Mereka semua dipukuli oleh Zhao Yu dan dibiarkan mengerang kesakitan. Tidak mungkin, kan?
Kedua orang yang diborgol itu tidak pernah menyangka bahwa Zhao Yu akan mampu bangkit dan mengalahkan mereka. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki keuntungan, mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berlari ke mobil van baru itu untuk melarikan diri. Zhao Yu meraih tongkat logam dan melemparkannya ke arah mereka. Tongkat itu mendarat tepat di kaca depan sebelum kursi penumpang. Wah! Setelah bunyi keras, kaca pecah sepenuhnya. Mereka berdua ketakutan. Kemudian, Zhao Yu mengambil seorang pria berkapak lainnya dari tanah dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Dia meraung, lalu melemparkannya ke sisi mobil van. Dengan suara keras, orang itu jatuh ke tanah, sementara kaca jendela mobil pecah berkeping-keping. Pada saat itu, semakin banyak penonton berkumpul. Seluruh tempat itu tertutup rapat. Tidak seorang pun pernah melihat orang seganas Zhao Yu. Semua orang tercengang. Nyam 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 nyam. Akhirnya, polisi lalu lintas tiba. Namun, ketika mereka melihat pria-pria kekar itu merintih kesakitan di tanah, mereka bingung apa yang terjadi pada mereka. Zhao Yu menarik mereka berdua dan menamparkan mereka beberapa kali. Dia kemudian berteriak, "Sialan, kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kau tahu siapa yang kau pukul? Cepat, hubungi bosmu dan ganti rugi padaku. Lampu mobilku harganya setidaknya 200.000, dan itu hanya untuk satu." Wow, kedua orang yang diborgol itu dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi, sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Pahlawan, pahlawan. Tepat pada saat itu, orang telanjang, yang telah diikat sebelumnya, tiba-tiba berlari ke depan Zhao Yu dan memeluk pahanya. "Pergi kau!" Zhao Yu dengan cepat menendangnya, karena pria itu telanjang dan pemandangan itu terlihat sangat tidak pantas. "Pahlawan, berikan aku harga." Kemudian, pria itu datang ke hadapannya tanpa malu lagi, meletakkan tangan kanannya di atas kepalan tangan kirinya dan berkata, "Di masa depan, jadilah pengawalku. Ikuti aku, dan aku akan memastikan bahwa kau memiliki masa depan yang cerah." Zhao Yu memperhatikan orang itu lebih dekat, dan sekarang dia menyadari bahwa dia adalah seorang pria muda. Meskipun kepalanya berdarah, kulitnya tampak baik-baik saja. Ternyata, ketika Zhao Yu meraba-raba wanita itu, pemuda itu sudah melepaskan ikatannya. Lalu ketika Zhao Yu berkelahi, wanita itu membantu merobek lakban dari mulutnya. "Bro, kau benar-benar melampiaskan semua amarahmu hari ini. Kau mengalahkan bajingan-bajingan itu dengan hebat." Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang salah satu dari mereka yang memakai borgol, sambil berkata, "Beraninya kau main-main denganku. Aku Zhang Ping Street Ma Laodan. Kau yang meminta itu." "Hei, Ma Laodan." Tepat pada saat itu, wanita di sampingnya tiba-tiba berbicara. Meskipun talinya sudah terlepas, dia masih belum menemukan sesuatu yang cocok untuk menutupi dirinya. Saat itu juga, dia marah dan berlari menghampiri pria itu sambil berteriak, "Sudah kubilang, kita tamat. Dengan mengikutimu, aku hampir kehilangan nyawaku. Lihat, lihat." Dia merentangkan tangannya dan berbalik untuk berbicara kepada orang-orang yang melihatnya, "Harga diriku telah hilang karena kalian. Bagaimana aku bisa menatap mata siapapun mulai sekarang?" Jepret jepret jepret. Seolah-olah semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Penonton di sekitar kembali mengambil kamera mereka dan lampu kilat mulai menyala saat mereka mengambil lebih banyak foto. Saat mereka melakukannya, polisi lalu lintas langsung mengepung mereka dan menghentikan kerumunan untuk mengambil lebih banyak foto dengan ponsel mereka. "Tidak apa-apa, sayangku. Hehehe." Lelaki yang dipanggil Ma Laodan itu tertawa dan merentangkan tangannya dengan santai, meyakinkannya, lalu berbicara kepada orang banyak, "Ini bukan hal yang perlu dipermalukan. Ayo, ambil foto kalian. Besok, kita akan terkenal, punya banyak pengikut. Hehehe." Zhao Yu mengumpat dalam hatinya dan berpikir, apa-apaan ini? Siapa sih pria ini? Berdiri telanjang di depan umum dan masih saja menjadikannya bahan tertawaan. "Pahlawan, pahlawan, mari kita bicara bisnis," kata Ma Laodan kepada Zhao Yu. "Kamu menyelamatkanku hari ini dan aku akan membalas budi. Ayo kita minum di restoran Tri Delicacies. Apakah kamu tertarik?" "Bajingan," seru Zhao Yu, benar-benar merasa seperti akan gila.
Dia segera mengeluarkan kartu identitas polisinya dan berteriak, "Saya seorang polisi." Tepat saat Zhao Yu berteriak, orang-orang berkapak yang telah dia jatuhkan menjadi semakin ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan ingin berbalik dan lari. Namun, mereka mengalami patah tulang, jadi tidak ada yang bisa melarikan diri. Seorang polisi, bahkan lebih baik, Ma Laodan cepat-cepat memberi hormat sambil bercanda, lalu memberitahu Zhao Yu, "Cepat tangkap mereka semua, lalu masukkan mereka ke balik jeruji besi." Mereka semua dari Heseng Kredit. Mereka melihat ayahku menghilang dan kemudian mencoba menangkapku untuk membalas dendam. Jadi, aku ingin menuntut mereka atas penahanan ilegal, penculikan, penyerangan, dan mereka bahkan membuat pacarku mengekspos dirinya sendiri. Saat dia melihat Ma Laodan terus mengoceh, Zhao Yu terdiam. Akhirnya dia menjawab, "Kamu, cepatlah pakai baju. Kalau tidak, aku akan menuntutmu dengan tuduhan mesum." "Tidak masalah. Mei Li," dia berbalik dan memanggil wanita itu, yang jelas-jelas bernama Mei Li. Ma Laodan berkata padanya, "Cepatlah berpose. Biarkan semua orang mengambil fotomu dengan baik. Dengan tubuhmu yang seksi, mungkin ada orang yang mempekerjakanmu sebagai model. Dasar bajingan, kau benar-benar memalukan." Wanita itu mengacungkan jari tengah pada Ma Laodan dan berbalik untuk berjalan menuju kerumunan. Kemudian, ada seorang polisi yang tidak tahan lagi, jadi dia memberikannya sepotong pakaian untuk menutupi dirinya. Kemudian, orang lain melemparkan sepotong pakaian kepada Ma Laodan, namun Ma Laodao bersikeras untuk tetap telanjang. Awalnya, Zhao Yu sama sekali tidak ingin terlibat dengan pasangan itu, tetapi hanya ingin mencari tahu siapa di antara para penjahat yang telah mencabut kabel mobilnya, sehingga mereka dapat mengganti kerugiannya. Namun, tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang dikatakan Ma Laodan sebelumnya. Zhao Yu dengan cepat mengambil alih kendali Ma Laodan dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu datang dari jalan tertentu? Kenapa? Apakah kamu takut dengan gelarku?" Ma Laodan merasa bangga pada dirinya sendiri saat berkata, "Jalan Zhangping. Semua orang tahu, ayahku adalah master kedua yang terkenal." Zhao Yu mencengkeramnya erat-erat dan bertanya, "Lalu, Cui Lisu, apakah kamu mengenalnya?"